Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Juni 2025 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini Paroki Tangerang, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Allah Bapa memberkati kita semua dengan iman akan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan. Pada hari ini saya bersyukur karena saya dipercaya kembali untuk membawakan renungan audio Daily Fresh Juice, dan sumber inspirasi renungan hari ini adalah dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita bersama Gereja Katolik Semesta merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, sebuah ungkapan dan pengakuan iman tertinggi umat Katolik yang akan terus menjadi misteri iman yang tak terselami oleh akal sehat ataupun kita sebut sebagai logika. Namun, di sisi lain, hal ini juga adalah sering sekali menjadi bahan cemoohan oknum-oknum yang tidak meresapi dan mereka bukanlah orang-orang Katolik. Bagi mereka, mendengar kata Tritunggal Maha Kudus, Trinitas, definisinya adalah Allah itu dibagi dalam 3. Ya, jadi orang luar sana, oknum sana mengatakan bahwa Allahnya orang Katolik itu ada 3. Orang Katolik itu menyembah 3 Allah. Padahal definisi itu adalah salah. Kita jika merujuk pada Katekismus Gereja Katolik nomor 25, Tritunggal adalah Allah yang satu. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah masing-masing menjadi sepertiga, namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Bapa adalah sama seperti Putra, Putra yang sama seperti Bapa, dan Bapa, Putra adalah sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah dengan kodrat yang sama. Karena kesatuan ini, maka Bapa seluruhnya ada di dalam Putra, seluruhnya ada dalam Roh Kudus. Putra seluruhnya ada dalam Bapa, dan seluruhnya ada dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada seluruhnya di dalam Bapa, dan seluruhnya di dalam Putra. Begitu kata Katekismus Gereja Katolik. Kalau kita dalam bahasa sederhana ya, berarti kita tetap mengakui dan mengimani bahwa Allah yang kita sembah adalah tetap dan memang sungguh Allah yang esa, Allah yang satu, yang hadir untuk berkarya dalam 3 wujud. Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Allah Roh Kudus yang dihembuskan. KGK 254. Nah,
Bagaimana kita meresapi peran karya Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita? Misalnya ini ada contoh singkat ya, contoh simple lah, contoh minor. Saat kita pulang beraktivitas misalnya, udah pulang kantor, pulang kampus gitu ya, kita langsung tidur tanpa berdoa. Kemudian besoknya kita masih bangun, masih diberikan nafas, masih diberikan kesempatan beraktivitas. Di sanalah peran Allah Bapa yang masih memberikan kehidupan bagi kita. Contoh lain, misalnya saat kita sedang beraktivitas, contoh kecil aja ya. Misalnya kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari superior dan atau rekan kerja atau rekan bisnis. Ada situasi rasanya kita tuh mau balas dendam, namun kita justru berhasil menahan diri. Ya, maka di sini kehadiran dan peran Allah Putra dan Allah Roh yang mengalahkan iblis dan melahirkan damai bagi kita. Itu hanyalah salah satu contoh kecil bagaimana kita memaknai dan meresapi kehadiran Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita. Tentunya seiring kedewasaan dan kematangan serta keintiman kita dalam iman, kita akan semakin dalam, semakin khusyuk dapat menghayati hadirnya Tritunggal Maha Kudus dalam implementasi kehidupan kita. Kita tidak akan merasa bahwa kita ini hebat. Justru kita akan semakin merendah bahwa kita ini tuh gak ada apa-apanya. Kita gak ada gunanya kalau bukan Allah yang bekerja. Di tahap itu berarti memang sudah sepenuhnya kita menyerahkan hidup kita dalam genggaman Allah. Yang bisa saya tawarkan juga untuk menjadi sebuah pemenungan pribadi dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus di hari ini adalah bahwa Allah yang kita sembah ini menggambarkan dan melambangkan sebuah kesatuan, union, sebagai sebuah hakikat sosok Allah yang tak terpisah. Begitu juga kita sebagai tubuh mistik Kristus adalah satu. Selayaknya Bapa, Putra, dan Roh adalah tiga karya dalam satu insan ilahi yang menawarkan keselamatan bagi kita umat manusia. Maka kita pun mempunyai misi yang sama untuk menghadirkan kesatuan itu dimanapun dan apapun peran kita di perziarahan di dunia ini. Jadi perlu kita latih kebatinan kita mulai saat ini, bahwa kehadiran kita di dunia seharusnya mampu untuk pertama menghadirkan wajah Allah Bapa lewat perbuatan, perkataan, sikap hati, sikap pikiran. Kemudian bukan hanya menghadirkan, tapi kita juga harus mampu melakukan apa yang Allah Putra telah sabdakan kita dalam kitab suci. Di sini perlu kerendahan hati untuk mengatakan bahwa jadilah nahkoda bagi hidup saya. Jadilah pemimpin dalam tiap langkah saya. Dan kita harus mau bertobat tentunya untuk bisa mencapai suatu tahap mengizinkan Allah bekerja dalam hidup kita. Dan terakhir, kita perlu menebarkan ya buah-buah roh seperti damai sejahtera, cinta kasih, sukacita. Apa yang telah kita terima dari Allah Roh Kudus yang membawa hidup kita pada kesatuan dengan Allah Putra dan Allah Bapa. Maka kalau kita mampu untuk menjalankan tiga hal ini, yang semuanya itu akan berdampak pada kesatuan kita, baik dengan Allah sendiri, maupun kita akan membawa suatu kesatuan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita atau bisnis kita, dan juga dalam hidup gereja. Seyogyanya kehadiran kita sebagai umat Katolik, sebagai umat yang menghayati dan mengimani Allah yang esa dalam tiga wujud,
yaitu Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mampu menghadirkan Bapa dalam kehidupan kita. Kita mampu mengamalkan dan menjadi pelaku firman. Kita mampu juga untuk menghadirkan kasih dan buah-buah roh yang telah dihembuskan kepada kita semua. Dogma mengenai Allah Putra, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus tidak akan pernah sampai kita resapi dengan logika. Tetapi keimanan kita yang patuh dan keimanan kita yang tak tergoyahkan menjadi suatu tanda keilmuan yang lebih tinggi dari keilmuan manapun untuk mengerti bahwa ada yang mampu kita selami dan ada hal-hal juga yang terbatas di luar cakupan kita. Semoga keimanan kita tidak mudah digoyahkan, tapi justru dalam hari raya Tritunggal Maha Kudus ini kita semakin memiliki pengakuan yang teguh tentang Trinitas. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Kami mengucap syukur padamu atas bacaan yang kami baca dan kami dengar pada hari ini. Di hari ini kami pun bersyukur karena kami boleh merayakan perayaan Ekaristi dalam rangka Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kami bersyukur karena kami boleh disegarkan oleh bacaan sabda dan bacaan Injil. Kami juga boleh menyambut tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Izinkanlah Bapa, bacaan-bacaan kitab suci dan sakramen Maha Kudus yang kami terima pada perayaan Ekaristi hari ini dapat membawa kami memiliki jaminan hidup kekal abadi di surga. Kami mendapatkan santapan rohani yang menyegarkan jiwa kami dan tentunya dapat memberikan kekuatan pada iman kami. Bagaimana kami meresapi Tritunggal Maha Kudus dalam keimanan kami sebagai sesuatu yang kami imani, sesuatu yang kami hayati, bahwa Bapa, Engkau berkarya semuanya. Engkau mewahyukan diri sebagai manusia dalam rupa Yesus Kristus, dan Engkau meninggalkan Roh-Mu sendiri kepada kami, menghembusi kami dengan Roh Kudus, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak terpisah dari-Mu, kami tidak kehilangan cinta-Mu. Pertobatkanlah kami selalu, mampukanlah kami untuk dapat menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, dan kami mampu untuk menjadi penebar kasih di dunia ini. Bunda Maria, tolong doakan perziarahan anak kami, maksudnya anak-Mu ini ya Bunda, perziarahan kami yang tidak mudah. Bantu kami untuk bisa sampai pada kesempurnaan bagaimana semula telah diciptakan oleh Bapa di surga. Ajari kami mampu mencintai Yesus, anak-Mu, Sang Putra Allah. Doakan kami agar kami tidak terpisah, apalagi kehilangan cinta Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Terima kasih kepada para pemirsa Fresh Juice telah bersedia mendengarkan renungan pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan semoga kita semua selalu sehat, memiliki damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesejahteraan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Juni 2025. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.